Kebayang nggak sih, bumbu dapur yang biasa banget kita pakai sehari-hari ternyata bisa jadi sumber keuntungan finansial yang luar biasa? Hari ini kita bakal bongkar satu studi kasus yang mengejutkan tentang pertanian cabai yang bisa jadi mengubah cara kita mandang agribisnis. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja ke intinya. Ada satu angka sakti yang jadi pusat cerita kita, 4,72. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini bukti nyata. Coba bayangin, setiap Rp1 yang dikeluarin, petani ini dapat balik hampir 5 kali lipat. Wow, ini bukan lagi sekedar bertani, ini udah kayak mesin cetak uang. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah kebun cabai yang kelihatannya biasa aja bisa untung gede banget kayak gitu? Apa sih rahasianya? Yuk, kita intip lebih dekat lagi kebun spesifik yang jadi bintang utama di balik cerita luar biasa ini. Jadi ini bukan cerita karangan ya. Kisah ini beneran dari sebuah studi akademis. Para peneliti ngubek-ngubek semua data dari kebun cabai di Cimangkok ini, dan hasilnya seperti yang akan kita lihat, bener-bener bikin kaget. Tapi, eits, tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin untungnya, penting banget buat kita paham kalau cerita sukses ini nggak datang gitu aja. Bertani, apalagi bertani cabai, itu bisnis yang risikonya tinggi banget. Petani itu tiap musim selalu dihadapkan sama tantangan berat. Harga bisa anjlok dalam semalam, cuaca ekstrim bisa hancurin panen, hama dan penyakit selalu ngintai, belum lagi rantai pasok yang panjang dan seringkali ngerugiin mereka. Ini perjuangan yang nggak ada habisnya. Nih, kita ambil satu contoh spesifik biar kebayang ngerinya antraknosa, atau yang biasa disebut petani patek. Ini beneran mimpi buruk. Jamur ini nyerang buah cabai, bikin busuk, terus kering. Kalau kondisinya pas, penyakit ini bisa ngabisin sampai sepertiga dari total panen. Ancaman ini nyata banget. Jadi, dengan semua risiko tadi, kok bisa sih pertanian di Cimangkok ini bukan cuma bertahan, tapi malah untung besar? Oke, sekarang kita bongkar rahasia di balik kesuksesan finansial mereka. Angka-angka ini udah bicara sendiri. Pendapatan Rp10 juta, sementara total biayanya cuma seperlimanya. Margin untungnya tebel banget kan? Ini bukan cuma bisnis yang untung, ini adalah model efisiensi keuangan yang luar biasa. Apa sih yang bikin model finansial mereka pinter banget? Nah, kuncinya ada di struktur biayanya. 86% pengeluaran mereka itu biaya variabel. Artinya, mereka fleksibel banget. Mereka bisa cepat beradaptasi sama perubahan pasar tanpa pusing mikirin biaya tetap yang tinggi. Nah, ini dia salah satu faktor pembeda utamanya. Berkat dukungan dari institusi lokal, mereka nggak perlu keluarin modal gede buat mesin atau transportasi. Ini adalah keuntungan strategis yang ngebebasin mereka dari beban utang investasi, masalah yang sering banget ngejebak petani mandiri. Terus, seberapa aman bisnis ini? Aman banget. Mereka cuma perlu jual kurang dari 4% dari total panen buat nutupin semua biaya. Dengan harga jual yang hampir 5 kali lipat dari harga impasnya, mereka punya bantalan pengaman finansial yang tebel banget. Risiko ruginya jadi kecil sekali. Jadi, poin pentingnya adalah kesuksesan finansial ini dibangun di atas fondasi praktek pertanian yang jempolan. Yuk, kita lihat apa aja sih yang mereka lakuin secara beda di lapangan. Ini nih salah satu teknik praktis dari petani berpengalaman. Setiap langkahnya dirancang buat meminimalkan stres pada bibit. Dengan nggak nyentuh pangkal batang dan nekan tanah di sekelilingnya, bukan di atasnya, mereka mastiin akar nggak rusak. Hasilnya, tingkat kegagalan bibitnya hampir 0%. Keren kan? Dan mereka nggak berhenti di situ. Tepat setelah tanam, bibitnya dikasih booster nutrisi. Larutan asam amino ini bantu akar buat cepat beradaptasi dan tumbuh, sekaligus nguatin tanaman buat ngadepin cuaca ekstrim. Ini langkah kecil, tapi dampaknya besar. Oke, terakhir nih, mari kita bedah pola pikir strategis yang ngebedain pertanian yang sukses dengan yang cuma sekedar bertahan. Di sini kita lihat ada dua filosofi yang beda banget. Pendekatan reaktif itu nunggu masalah datang, yang seringnya udah telat. Sebaliknya, pendekatan proaktif itu fokus ke pencegahan. Jadi ini tentang ngebangun tanaman yang kuat dan tanah yang sehat, biar penyakit lebih susah nyerang. Gimana caranya? Ya, dengan ngebangun pertahanan berlapis. Mereka milih benih unggul, jaga kebersihan lahan, dan yang paling menarik, mereka kayak merekrut pasukan mikroba baik buat ngelindungin akar tanaman. Ini bukan lagi sekedar bertani biasa, ini udah level manajemen ekosistem. Jadi kalau kita rangkum, kesuksesan kebun Cimangkok ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah model yang bisa kita tiru. Manajemen biaya yang cerdas, keuntungan dari dukungan institusi, dan yang terpenting, praktek pertanian yang unggul dan proaktif.
Pada akhirnya pesan utamanya adalah ini. Keberhasilan itu tidak cuma ditanam di tanah, tapi dibudidayakan lewat strategi. Ini semua tentang perencanaan, pengetahuan, dan pendekatan yang cerdas. Ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan penting. Studi kasus ini nunjukin kalau ternyata bisa loh. Jadi kalau bertani bisa sepintar dan seefisien ini, sebetulnya apa sih yang menghalangi kita buat menerapkannya dalam skala yang lebih luas? Terima kasih sudah menyimak.